Orang lain yang belum percaya kepada Yesus tapi mereka punya berkat jasmani, mereka hidup dalam kelimpahan, bahkan mereka punya perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya di dunia ini. Apakah itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan dalam Yesus Kristus? Apakah itu janji yang dimiliki, janji kemuliaan yang dimiliki oleh anak-anaknya? Halo? Jadi banyak kita keliru tentang kemuliaan Tuhan. Lalu mari kita melihat hal ini. Apa kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya dan kemuliaan yang Dia berikan kepada anak-anaknya? Ternyata kemuliaan yang dimaksudkan di sini adalah posisi Dia, status dan pengaruh Dia sebagai pemerintah tunggal, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah atas sorga dan dunia. Nah, karena itu yang dimaksud kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda diberkati, kalau engkau mengalami Tuhan, dan engkau berkata, puji Tuhan saya mengalami kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam hidup saudara adalah engkau hidup dalam kuasanya yang tanpa batas itu. Haleluya. Engkau hidup dalam kuasanya seperti Yesus berkata kepada Simon Petrus, kepadamu akan kuserahkan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, apa? Akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Jadi kemuliaan Allah dalam hidup saudara itu berbicara tentang operasinya kuasa Kristus dalam hidup saudara. Halo? Adakah ketika kau menumpangkan tangan atas orang sakit? Karena Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya kepadaku. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit. Orang itu akan disembuhkan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan pegang ular. Mereka akan digigit meskipun mereka digigit ular. Tidak akan kena racun maut. Karena kuasa Allah, kuasa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Pertanyaannya, apakah hari ini Anda dapat menumpangkan tangan dan orang lain disembuhkan? Apakah hari ini kau dapat mengusir setan-setan demi nama Kristus? Halo, apakah kau bisa berjalan melewati tempat kompleks yang gelap, lalu kemudian ketika kau melihat daun-daun pisang bergoyang, lalu kau tidak lari? Haleluya. Apakah kau sedang tidak melihat, ketika kau melihat kunang-kunang yang kelap di suatu tempat, lalu kemudian bulu roman kita beri dan kemudian kita pegang sendal dan kita lari? Tidak. Kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara adalah ketika engkau mengalami kuasa Tuhan yang dapat membatasi segala kuasa, yang dapat mengatasi segala situasi. Itu baru namanya kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kalau engkau dapat menumpangkan tangan lalu seorang sakit disembuhkan, itu kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada yang bilang amin. Ketika engkau melihat seseorang kerasukan, engkau berkata dalam nama Yesus setan keluar. Setan itu pergi, itu kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Sekarang saya mau bertanya, berapa banyak orang telah mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup? Wah, hanya beberapa orang yang angkat tangan. Lalu berapa banyak orang ketika melihat berkat, dia berkata puji Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Saya punya nomor rekening mulai banyak terisi. Bukan kemuliaan Tuhan. Dengar, kemuliaan Tuhan sesungguhnya berbicara tentang operasinya kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Katakan pada samping kanan, kemuliaan Tuhan bicara tentang operasinya kuasa Tuhan dalam hidup. Kemuliaan Tuhan bicara tentang berdaulatnya Kristus atas hidup. Haleluya. Jadi apa hakikat kegunaan dari kenaikan Yesus ke surga? Hari ini dia ada di sana. Firman Tuhan berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bikin apa? Dia mengalami apa? Apa yang sedang terjadi? Dan apa hubungannya dengan gerejanya hari ini? Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Ini ayat panjang sekali, ayat-ayat panjang sekali. Tapi ini yang saya mau uraikan di siang hari ini. Ada dua hal yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan di sini. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-23.
Kita baca sama-sama 2-3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa hakikat, fungsi, tujuan, maksud, kegunaan dari Dia naik ke surga? Firman Allah berkata Dia duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai apa? Perhatikan ayat yang ke 20 sampai pada 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, hari ini setelah Dia naik ke surga, posisi pengaruh Dia di sebelah kanan Allah. Bicara tentang pemerintahan, kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kembali kepada slide. Yang pertama adalah Dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah dan berdaulat selama-lamanya atas segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Itulah sebabnya mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan. Itulah sebabnya mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita selalu menyanyi di gereja bahwa Dia adalah Raja segala raja. Konsep dasar yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ayat ini berkata dia jauh lebih tinggi daripada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kerajaan dan kerajaan. Bahkan nama baik yang disebutkan di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Artinya nama yang disebutkan hari ini, siapapun pribadi yang tersohor, nama terkenal di dunia ini, raja, presiden atau siapapun yang terkenal di dunia ini, namanya tidak selevel dengan nama Yesus Kristus. Haleluya. Pemerintahan dalam kekekalan, bahkan ayat sebelumnya mencatat bahwa para malaikat tunduk di bawah kakinya. Segala kuasa di sorga tunduk kepadanya. Haleluya. Segala kuasa di dunia pun tunduk di bawah kakinya. Itulah sebabnya nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Dia adalah Raja di atas segala raja. Posisi Dia hari ini dalam kekekalannya, Dia adalah Tuhan dan Raja. Katakan sama-sama,
Dia adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Jadi posisi kita hari ini, kita adalah warga dari kerajaannya. Nah, saya sudah khotbah beberapa waktu lalu tentang kerajaan Kristus. Sekarang kita melihat diri kita sebagai, bukan hanya sebagai umat Tuhan, tetapi warga sebuah kerajaan yang kekal. Nah, hari ini kerajaannya sedang dibangun dalam kekekalan. Dia ada di sana dan operasi kerajaannya sedang berlangsung di dunia ini. Karena itu dua orang ketika murid-murid bertanya kepada dia di atas Bukit Zaitun, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia berkata kepada mereka, apa yang kau tanya kau tidak mengerti, tapi waktunya akan tiba. Dan ketika kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saat itulah kau harus tahu bahwa kerajaanku sedang dibangun dan berlangsung di dunia ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang harus melihat dirinya bukan hanya sebagai anak Tuhan, tapi dia harus melihat dirinya sebagai anak raja. Anak dari seorang raja yang dahsyat dan yang hebat. Itulah sebabnya anak-anak kita di gereja, mereka sedang mengubah pola pelayanan di gereja. Kita pakai pola prinsip yang sudah mereka tulis di kostum mereka hari kemarin di Paskah, itu namanya Kingdom Kids. Artinya anak-anak kerajaan. Dasarnya adalah ini, karena hari ini posisi dia dalam kekekalan. Dia adalah raja segala raja. Dan saudara dan saya adalah warga dari kerajaan itu, atau anak-anak kerajaan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Dia adalah raja. Kalau dia adalah raja, dia layak menerima hormat. Amin saudara. Dia layak menerima sanjungan. Dan dia layak menerima pengagungan dari saudara. Kalau kita datang di gereja, kalau Anda bernyanyi, kau harus tahu engkau sedang menghadapi seorang pribadi yang punya gelar pertama, dia sebagai Tuhan, yaitu Allah yang layak disembah. Kalau Tuhan itu berhubungan dengan penyembahan. Perhatikan, Tuhan berhubungan dengan penyembahan dan pujian. Kalau raja berhubungan dengan sanjungan, hormat, keagungan, kemuliaan. Amin saudara. Jadi ketika kita ada di gereja, saudara harus tahu kau sedang berhadapan dengan Tuhan dan rajamu yang sedang bertakhta dalam kekekalan. Haleluya. Dia sudah bertakhta dalam kemuliaannya. Nah, saudara perhatikan. Saya kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan. Sehingga kemuliaannya dalam hidup kita tidak bicara soal engkau punya berkat ini dan berkat itu. Tapi kemuliaannya dalam hidup kita soal Anda hidup di bawah nilai yang mana. Anak-anak kerajaan itu anak-anak terhormat. Halo? Kalau kita nyanyi berkata, aku anak raja, engkau anak raja, engkau punya prinsip-prinsip kerajaan yang hidup di bawah prinsip-prinsip kerajaan. Saya mau bertanya, apakah seorang anak raja yang ada di istana raja dia bikin kacau? Hidupnya sembarangan? Hidupnya kacau balau? Salah satu anak Raja Daud yang dikenal tidak ada cacat celah sedikit pun sejak lahir sampai hari mati, itu namanya Absalom. Bahkan rambut di kepalanya setiap tahun digunting, itu ditimbang, itu ada beratnya, itu berapa sikal perak. Tidak cacat sedikit pun, maksudnya luka tidak. Bekas luka tidak pernah ada di seluruh tubuhnya sejak lahir sampai hari mati. Bayangkan itu manusia bagaimana. Coba cek Bapak Ibu kita punya tubuh ini, betapa cacat dengan luka-luka. Mengapa dia mengalaminya? Karena dia anak raja, posisi dia tidak sembarangan, tidak sembarang bergaul, tidak sembarang keluar rumah, taat pada sistem dan aturan yang berlaku.
dalam kerajaan Daud pada waktu itu. Bisa tangkap ini? Karena kita anak-anak kerajaan, kita harus hidup di bawah standar dan nilai yang ditentukan dalam kerajaan itu. Mana standar dan nilai yang harus kita hidupi? Alkitab yang ada di tangan kita. Terus semuanya dia. Mengapa kita harus taat pada Alkitab, firman Tuhan? Haleluya. Apakah Allah sewenang-wenang? Apakah Kristus bertindak sewenang-wenang? Dia menuntut kita harus mentaati firman-Nya. Halo? Tidak. Kristus tidak sewenang-wenang menuntut Anda harus mentaati firman. Tapi Dia memberikan Anda standar nilai yang tertinggi jauh lebih daripada nilai manapun di dunia ini, yaitu Alkitab firman-Nya. Haleluya. Jadi mengapa kita harus mentaati firman? Karena kita ini anak-anak kerajaan yang hidup di bawah standar. Kok aminnya kecil sekali? Mengapa kita harus mentaati Alkitab, firman Allah? Karena kita ini anak-anak kerajaan. Katakan pada samping kiri kanan, kau anak kerajaan. Dan standar anak-anak kerajaan, nilai hidup anak-anak kerajaan ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita bernyanyi, kita berkata aku anak kerajaan, kau anak raja, tapi kau tidak pernah menghidupi Alkitab, itu artinya kau bukan anak raja. Haleluya. Bah, masa Bapak Gembala bilang saya bukan anak raja itu? Saya juga anak raja dong. Kita nyanyi dulu. Aku anak raja, engkau anak raja. Hakikat dari kenaikan Kristus ke surga adalah Dia kembali kepada kemuliaannya. Apa kemuliaannya di sorga? Dia duduk sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah atas segala kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Jadi hakikat dia naik ke surga adalah Dia kembali kepada kemuliaan. Perhatian, Dia kembali kepada kemuliaannya, kemuliaan yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang mengerti tentang kemuliaan ini. Perhatikan. Tetapi Dia datang ke dalam dunia menebus kita dari dosa. Dia membayar kita. Dia menyelamatkan kita. Untuk kemudian Dia akan bawa kita masuk juga di dalam kemuliaannya.
Sehingga kalau Bapak Ibu berkata saya mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saya, itu artinya kau harus mengalami kuasa yang sedang berlangsung dalam kekekalannya. Yaitu apa? Dia berkuasa, dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah dan berdaulat atas segala kuasa. Perhatikan. Dan kuasa dan kemuliaan ini Yesus menjanjikannya kepada Simon Petrus ketika dia berkata kepadanya, di atas batu karang ini aku akan membangun umat jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Jadi kebanggaan kita pertama kalau kita mengalami kemuliaan Allah adalah ketika kita diselamatkan dan mengalami operasionalnya hidup yang kekal, kelangsungan hidup yang kekal dalam hidup kita. Yang kedua, kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita adalah kita dapat mengatasi setiap situasi. Perhatikan, kita dapat mengatasi setiap pengaruh setan di dalam dunia ini. Haleluya. Pengaruh setan dalam keluarga kita, pengaruh setan di atas dunia ini, itu harus diatasi oleh orang-orang percaya. Jadi gereja Tuhan, orang-orang Kristen itu pegang kunci kenyamanan, kunci ketertiban, kunci keamanan dan situasi yang aman di dalam setiap lingkungan kita. Kalau ada kekacauan di lingkungan kita, kalau ada kekacauan dalam rumah tangga kita, itu akibat dari kita kehilangan kunci. Halo? Apa kuncinya? Kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Kau pemegang kuasa Tuhan, katakan sama-sama, saya pemegang kuasa Tuhan. Kalau terjadi kekacauan di lingkungan kita, terjadi kekacauan dalam rumah tangga kita, kau harus tahu kau kehilangan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini yang disebut dengan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, hidup di bawah kuasa Tuhan. Jadi kalau kita masih dikuasai dosa, kita hidup di luar kemuliaan Tuhan. Kita masih dikuasai oleh kekacauan dunia ini, artinya kita hidup jauh dari kemuliaan Tuhan. Mungkin saja berkat fasilitas jasmani kita miliki, tapi firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Lalu adakah kita bangga kalau kita punya harta dunia yang begitu banyak? Sedangkan Alkitab berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Perhatikan, Alkitab sedang berbicara tentang berkat jasmani. Itu bukan hakikat nilai kuasa Tuhan, nilai kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Amin, saudara. Karena itu sifatnya sementara. Allah tidak bisa memberikan kita hal-hal yang hanya sifat sementara sebagai pengganti kemuliaannya. Sebab kemuliaannya bersifat kekal dalam hidup kita. Dan kuasanya yang tinggal dalam hidup saudara itu tidak untuk sementara waktu. Operasinya kuasa Tuhan dalam hidup kita itu berlangsung selama kita ada di dunia ini, sampai kita akan pergi ke dalam kekekalan yang akan datang. Berapa banyakkah orang hari ini mengalami dan percaya hidup di bawah kuasa Allah, kuasa Tuhan? Ya, kau harus menang atas setiap situasi setan. Kau harus menang atas semua strategi setan yang dia dia lakukan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Kita harus sanggup mengatasi segala situasi kekacauan, ketidakharmonisan, baik dalam pribadi kita maupun dalam rumah tangga kita maupun dalam lingkungan kita. Haleluya. Tadi saya lukiskan bagaimana Absalom, tubuh jasmaninya tidak cacat sampai hari matinya, karena dia adalah anak raja. Bagaimana mungkin anak-anak kerajaan, bagaimana mungkin orang-orang percaya itu disebut anak-anak raja, tapi masih ada kekacauan dalam rumah tangga, masih ada kekacauan dalam lingkungannya? Apakah itu mungkin situasi kerajaan? Tangkap baik-baik. Sebab ada dua kerajaan yang sedang beroperasi di dunia ini, yaitu kerajaan Kristus dan kerajaan setan.
Tanda operasi dari dua kerajaan ini dapat kita lihat. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaanku tidak terdiri dari soal. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari soal apa? Makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Halo? Jadi kalau ada lingkungan yang kacau, itu lingkungan yang kehilangan damai sejahtera. Kalau ada rumah tangga yang kacau, itu rumah tangga yang kehilangan apa? Damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu adalah nilai dari kemuliaan Tuhan. Bisa tangkap firman Tuhan? Haleluya. Jadi kita harus mengerti, Dia hari ini sebagai Tuhan, tapi Dia juga sebagai Raja yang sedang membangun kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya itu sedang berlangsung di atas dunia ini melalui pekabaran itu. Dan hari ini saudara dan saya adalah anak-anak dari kerajaan Allah yang sedang dibangun di atas dunia ini. Jadi hakikat dari naik ke surga adalah Dia bangun kerajaannya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah surga, tapi juga Dia memerintah bumi. Amin saudara. Ya, hari ini Dia memerintah atas hidup saudara. Kita lihat bagian berikutnya dalam slide. Dia juga adalah Tuhan dan kepala bagi gerejanya, yaitu orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Dan Dia adalah kepala. Dia sebagai Tuhan, tapi Dia juga sebagai kepala, pemimpin tunggal atas hidup kita. Itulah sebabnya kita bernyanyi, kita berkata, berdaulat atas hidupku dan ku berserah. Dia adalah kepala, dan Bapak, Ibu, dan saya adalah apa? Anggota tubuhnya. Adakah kepala dapat berpisah dari tubuh dan kemudian tubuh berjalan seenaknya tanpa kepala? Bapak Ibu pernah melihat ada tubuh manusia yang berjalan tanpa kepala? Kalau itu ada, itu pocong. Kalau itu ada, itu kuntilanak. Apa? Kuyang. Iya. Perhatikan. Dia adalah kepala bagi gereja. Artinya, posisi Dia adalah di dalam kekekalan Dia hari ini. Dia yang menghidupkan kita. Kita tidak mungkin hidup tanpa Dia. Dia sebagai Tuhan, tapi Dia juga menjadi kepala bagi gereja. Dia sebagai pokok kehidupan kita. Dia juga sebagai sumber hidup kita. Saudara tidak akan hidup dan bernafas tanpa Kristus. Haleluya. Hidup kita punya hubungan yang erat dengan Dia. Karenanya kita tidak mungkin hidup tanpa Dia. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu datang ke gereja, pokok pujian dan penyembahan Anda haruslah Kristus Tuhan kita. Kalau berbicara tentang kepala, berarti Dia pemimpin saya. Amin. Dia penguasa tunggal atas hidup saya. Dia pemerintah saya. Dia segala-galanya bagi saya. Amin. Amin saudara. Dari Efesus pasal yang pertama, kita baca sama-sama, bisa dibuka. Ya, ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pada bagian inilah kita mengerti mengapa Dia harus menebus Anda dan saya. Mengapa Dia harus menyelamatkan Anda dan saya. Mengapa Dia harus membebaskan kita dari dosa dan membawa kita kembali kepadanya. Karena kita ini bagian integral yang tidak terpisahkan dari Dia, ibarat kepala dan tubuh. Perhatikan, pada waktu kita terhilang, Dia sedang kehilangan anggota tubuhnya. Saya ingin perlahan di bagian ini agar Bapak Ibu mengerti. Pada waktu engkau belum diselamatkan, itu artinya Dia sedang kehilangan salah satu dari jarinya. Pada waktu engkau belum kembali kepada Kristus, ibarat Dia sedang kehilangan telinganya yang sebelah.
Pada waktu engkau masih terhilang, kau belum kembali kepada Dia, ibarat kaki kirinya, kaki kiri itu terhilang. Dia ingin tubuhnya harus lengkap. Itulah sebabnya Dia menyelamatkan kita. Dia tidak ingin kehilangan kita karena kita ini anggota dari Dia. Suatu bagian integral, suatu bagian yang tidak terpisahkan daripadanya. Haleluya. Haleluya. Kalau ada bagian yang sudah terintegrasi, untuk terpisah itu namanya cacat. Dan dalam Efesus pasal yang kelima, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan gerejanya itu dalam hubungan suami istri. Bisa tangkap? Itulah sebabnya Tuhan melarang perceraian dalam keluarga. Karena perceraian itu akan menyebabkan cacat celah untuk selama-lamanya. Tuhan membutuhkan yang namanya keutuhan tubuhnya. Dia sebagai kepala dan gerejanya yaitu orang-orang percaya. Karena itu di bagian ini saya ingin menekankan betapa penting engkau harus hidup di dalam Yesus Kristus. Betapa penting kita harus punya hubungan yang intim dengan Dia. Betapa penting kita harus punya hubungan yang tidak terputuskan dari Dia. Karena Dia adalah kepala. Katakan pada samping kiri kanan, karena Kristus adalah kepala bagimu. Sama seperti seorang suami adalah kepala bagi apa? Bagi apa? Keluarganya, rumah tangganya. Seorang suami adalah kepala bagi rumah tangganya. Rumah tangga itu tidak akan hidup tanpa seorang kepala rumah tangga. Jadi ketika seorang kepala rumah tangga itu kacau, kacaulah sudah seluruh rumah tangga. Iya kan? Betul? Iya. Jadi apakah Kristus kacau? Tidak. Karena Kristus kokoh dan utuh, gerejanya kokoh dan utuh sampai hari ini. Makanya saya berkata lembaga yang lain dapat saja dibubarkan dan dihancurkan. Tapi yang namanya gereja Tuhan tidak akan pernah dihancurkan oleh pihak manapun. Gedung fisik boleh dibongkar dan dibakar, tapi orang percaya akan dipelihara untuk selama-lamanya. Karena orang percaya itu anggota-anggota tubuhnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya, ibarat tubuh manusia. Itu adalah saudara dengan saya. Dan Anda punya hubungan yang intim dengan Dia. Hari ini posisinya dalam kekekalan itu sebagai kepala bagi kita. Karena Dia kepala, Dia sanggup memimpin Anda masuk dalam proses penyempurnaan. Itulah sebabnya betapa penting kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus sampai selamanya. Karena Dia adalah kepala. Amin saudara. Katakan pada samping kiri kanan, kau harus tinggal di dalam Yesus. Karena Dia adalah kepala. Haleluya. Haleluya. Maka suami istri pun harus mewujudkan gambaran ini. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menempatkan jemaat tanpa cacat celah di hadapan Dia, seperti itulah suami mengasihi istri dan anak keluarganya. Dan istri tunduk kepada suami. Seperti gereja Tuhan, seperti umat Tuhan, tunduk dan menghormati Dia sebagai kepala. Demikian pula apa? Istri-istri harus tunduk dan taat kepada suami. Amin. Hanya Mama Jawa yang bilang amin. Mama-mama yang lain agak berat bilang amin. Akan nampak suami istri yang saling mengasihi di gereja. Itu nampak. Amin saudara. Sebenarnya sebagai hamba-hamba Tuhan kami sudah bisa menilai mana suami istri yang saling mengasihi di rumah dan yang tidak saling mengasihi. Posisi di gereja itu menjadi penentu. Ya kan? Kalau suami duduk tanpa lain, apalagi sangat jauh, istri duduk tanpa lain, itu ada kemungkinan di rumah itu tidak bagus senang, tidak harmonis. Itu harus praktekkan. Jadi hari ini hal yang pertama, hakikat Yesus naik ke surga adalah Dia kembali kepada kemuliaan. Dalam kemuliaan itu ada dua hal yang terjadi. Hari ini kita pelajari Dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah seluruh alam semesta, sorga dan bumi untuk selama-lamanya.
Yang kedua, dia sebagai Tuhan dan kepala bagi gereja Tuhan. Dia adalah pokok ibadah kita. Dia adalah sumber hidup kita. Dan pokok ibadah kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Maka setiap orang percaya harus bisa punya hubungan yang intim dengan dia. Semua orang harus punya hubungan yang intim. Dia harus terhubung erat dengan dia. Kalau tidak, perhatikan. Kalau tubuh itu terpisah dari kepala, maka tubuh pasti mati. Halo? Jika gereja itu terpisah dari kepalanya, gereja akan mati. Jika orang percaya tidak punya hubungan dengan Kristus, dia akan mati. Itulah sebabnya orang Kristen harus punya hubungan yang intim dengan Kristus. Kalau tidak, dia mati. Haleluya, karena kepala tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Dan tubuh tidak bisa dipisahkan dari kepala. Katakan pada samping kiri kanan, kau harus punya hubungan yang intim dengan kepala, dengan Kristus. Kau harus punya hubungan yang erat dengan Kristus sebagai kepala. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak orang ingin punya hubungan yang intim dan erat dengan dia. Kalau tidak, nanti kau mati. Mati bukan berarti putus nafas, bukan. Mati rohani. Rohmu tidak berfungsi. Dan kalau roh kita tidak berfungsi, Bapak Gembala mau khotbah 2-3 jam pun kau tidak tangkap apa-apa. Kau tidak ngerti apa-apa, bahkan kau mulai bersungut, khotbah terlalu panjang. Minggu depan saya tidak akan datang lagi. Itu orang-orang yang ciri-ciri dari orang yang apa? Rohnya mati. Tidak terhubung dengan firman. Haleluya. Perhatikan, kalau orang punya hubungan intim dengan Tuhan, kesukaannya adalah hadirat Tuhan. Firman-Nya. Firman mau panjang berapa lama pun dia tetap suka, karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Umat Israel, perhatikan. Kalau umat Israel mendengar Taurat dibacakan, itu pagi sampai malam, panas atau hujan, mereka tetap berdiri. Dan yang baca itu apa? Dia duduk. Yang baca duduk, yang mendengar berdiri dari pagi sampai malam. Mau hujan atau mau panas. Di gereja kan beda. Yang menyampaikan capi berdiri, yang mendengar duduk. Itu pun sudah duduk lagi, masih mengeluh lagi. Tidak ada hujan, tidak ada panas. Ya meskipun kipas angin agak kurang mampu, orang masih kipas-kipas lagi, masih bersungut. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah setiap orang punya hubungan yang baik dengan Dia. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, tapi Dia juga adalah Kepala. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan melanjutkannya pada hari Kamis dan Minggu yang akan datang. Puji Tuhan.